Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok Pancasila Hagi 5. Pada minggu lalu kami berdiskusi apa pemicu dari masalah COVID-19. Pada hari ini kami akan berdiskusi solusi dari pemicu masalah dari COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Zafira Horunisa sebagai moderator. Nama saya Adinita Nariswari sebagai pemateri. Nama saya Alivia Zahra. Nama saya Hana Elvira Adinia. Nama saya Najma Syifa Nisa. Nama saya Prana Ahmad Rembah. Nama saya Raihani Maria Pasha. Kenalkan, saya Saskia Lalifani. Nama saya Sarah Fitria Kumara. Dan saya sendiri Zafira Horunisa Ziza. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama yaitu pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan sosial dan budaya secara dramatis. Selama beberapa tahun terakhir, kita telah mengalami isolasi sosial, perubahan dalam norma-norma budaya, dan pergeseran dalam interaksi sosial. Pandemi ini telah memicu perubahan signifikan dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Dalam tugas kelompok ini, kami akan menjelajahi permasalahan sosial dan budaya yang timbul pasca pandemi, serta mencari pemahaman tentang bagaimana kita dapat menghadapi secara efektif. Permasalahan. Pasca pandemi COVID-19, masyarakat di seluruh dunia masih menghadapi sejumlah permasalahan sosial budaya yang signifikan. Masalah sosial budaya pasca pandemi COVID-19, salah satu permasalahan yang mendapatkan perhatian besar dampak pandemi terhadap kesehatan mental adalah isolasi sosial. Keterbatasan interaksi sosial dan isolasi telah mengganggu hubungan sosial dan kesejahteraan emosional. Isolasi sosial juga dapat terjadi karena faktor-faktor seperti depresi, trauma, perubahan hidup signifikan, atau masalah kesehatan tertentu. Dalam kasus COVID-19, banyak terjadi pembatasan interaksi secara langsung yang akhirnya menyebabkan masalah isolasi sosial ini meningkat. Selanjutnya, sikap HB pada permasalahan isolasi sosial tersebut, yaitu yang pertama kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Jadi, pandemi telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Nah, sebagai mahasiswa sudah seharusnya kita lebih terbuka untuk mengakui dan mencari dukungan dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Selanjutnya, solidaritas dan dukungan sosial. Jadi pandemi telah memunculkan rasa solidaritas dan perhatian terhadap kesejahteraan mental orang lain. Sikap kita sebagai mahasiswa dapat mencakup tindakan dukungan seperti memeriksa kesejahteraan teman yang mungkin merasa terisolasi. Selanjutnya, yaitu pemahaman tentang perjuangan bersama. Jadi, isolasi sosial selama pandemi telah memunculkan pemahaman bahwa banyak orang mengalami perjuangan yang serupa dalam menjaga kesehatan mental. Nah, sikap kita ini bisa menciptakan rasa empati dan solidaritas yang lebih besar di antara mahasiswa. Hipotesis. Terdapat beberapa hipotesis permasalahan sosial budaya yang mungkin muncul pasca pandemi COVID-19. Isolasi sosial yang berkepanjangan. Orang-orang yang telah mengalami isolasi sosial selama pandemi mungkin menghadapi kesulitan untuk kembali terlibat dalam kehidupan sosial. Hal ini dapat menghasilkan masalah kesehatan mental dan perasaan yang ketersaingan. Kedua, kesehatan mental yang memprihatinkan. Pandemi ini telah meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi di seluruh dunia. Pasca pandemi, permasalahan kesehatan mental mungkin akan tetap ada dan memerlukan perhatian serius. Perubahan dalam normal sosial. Norma-norma sosial mungkin berubah secara signifikan pasca pandemi. Misalnya, gaya kerja dan komunikasi masyarakat dapat berubah dengan lebih mendukung kerja jarak jauh dan komunikasi virtual. Lalu ada usulan alternatif solusi. Terdapat beberapa solusi dari permasalahan sosial budaya pasca pandemi COVID-19.
Pertama itu ada reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial. Mendorong kegiatan sosial yang aman, seperti pertemuan luar ruangan, olahraga, atau kegiatan seni, untuk membantu orang kembali berinteraksi dengan masyarakat. Memfasilitasi program komunitas yang mempromosikan keterlibatan sosial dan kebersamaan. Lalu yang kedua, ada dukungan kesehatan mental. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental dan mengurangi stigma terkait dengan masalah kesehatan mental. Menyelenggarakan program dukungan dan terapi untuk individu yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi pasca pandemi. Lalu yang ketiga, ada perubahan budaya kerja. Mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan kerja yang lebih fleksibel, seperti kerja jarak jauh atau model kerja yang lebih seimbang. Mendukung kebijakan yang memungkinkan karyawan untuk lebih memprioritaskan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Selanjutnya ada alternatif solusi yang terpilih, yaitu alternatif solusi yang terpilih dari masalah sosial budaya pasca pandemi COVID-19 adalah dengan adanya reintegrasi sosial yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang telah mengalami isolasi, pemisahan, atau eksklusi sosial agar kembali terlibat dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi serta masyarakat mereka. Tujuan dari reintegrasi sosial untuk mengembalikan hubungan sosial dengan memfasilitasi pemulihan hubungan sosial yang positif, termasuk dengan keluarga, teman, dan masyarakat secara umum. Setelah didapat alternatif solusi yang terpilih, maka ada beberapa sikap HG pada solusi yang terpilih. Sikap HG yang pertama yaitu rasa empati. Rasa empati dapat memahami perasaan dan pengalaman orang lain yang terkena dampak berbeda selama pandemi. Empati dapat memperkuat hubungan dan dukungan reintegrasi sosial antar individu. Lalu sikap yang kedua yaitu keinginan untuk belajar. Selama proses reintegrasi sosial, kita harus siap menghadapi tantangan. Sikap untuk terus belajar dan menerima masukan akan membantu kita dalam memperbaiki diri. Sikap yang ketiga yaitu keterbukaan. Masyarakat harus terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian yang mungkin terjadi selama proses reintegrasi. Ini termasuk perubahan dalam norma sosial, budaya, atau kebijakan yang dapat memfasilitasi reintegrasi yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah keadilan sosial. Menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan dalam mendukung reintegrasi sosial. Pastikan bahwa reintegrasi tidak hanya mendukung individu atau kelompok tertentu, tetapi semua orang yang membutuhkannya. Kesimpulannya, dalam pandangan Pancasila, penanganan masalah sosial dan budaya pasca pandemi di Indonesia harus didasarkan pada kerukunan, gotong royong, dan keadilan, dengan tetap menjaga kebinekaan budaya serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.